Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dahului dengan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah ilmu dan kefahaman. Amin. Baik, mohon perhatian pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Apakah ada yang tidak hadir? Berapa orang? Banyak orang, ya. Jadi memang ada beberapa yang tidak hadir pada hari ini. Adik-adik sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan Syekh Alfiah, tentunya berkat izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir pada hari ini guna mengikuti pembelajaran pertemuan yang keberapa hari ini? Yang ketiga. Sebelumnya kita sudah melalui bersama materi pada minggu lalu itu. Minggu lalu itu kita mempelajari materi apa? Minggu lalu tentang Asmaul Husna. Pada hari ini kita akan mempelajari materi apa? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dan untuk memulai pembelajaran, mari kita persiapkan dulu tempat duduk yang rapi. Coba diatur dulu tempat duduk, kemudian alat tulis menulis diatur. Ya, jadi sudah diatur menurut kelompoknya masing-masing ya. Dan selanjutnya adik-adik, sebelum kita belajar, mari kita ice breaking terlebih dahulu supaya melalui pembelajaran ini kita akan bersemangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pada hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum mempelajari, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca Al-Quran An-Nisa. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Kemudian yang kedua,
dan surat An-Nahl. Kemudian peserta didik mampu mengimplementasikan perilaku Quran surat An-Nisa dan An-Nahl ayat 64. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Dan sebelum masuk pada materi ini, terlebih dahulu kita akan tepuk semangat dulu supaya lebih semangat dalam pembelajaran. Ya, jadi kita akan mulai speaking tepuk 1 sampai 5 ya. Jadi ikuti arahan dari Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Yeay, tepat. Lagi, tepuk 5 kali. Ya, untuk menambah wawasan materi kita pada hari ini, berikut Ibu bagikan materi ajar untuk tiap kelompok. Kelompok 1. Ya, ini tadi ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Dan masuk pada materi yaitu Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Silakan dicari di sini dijelaskan bahwa apa? Al-Quran merupakan pedoman hidup Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Kemudian apa? Selain Al-Quran yang menjadi pedoman hidup adalah hadis Nabi yang menjadi pendukung dari pedoman Al-Quran. Selanjutnya, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Quran surat An-Nisa ayat 49. Coba bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Atiullaha. Wa atiur rasulah. Wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum. Fi syai'in. Farudduhu. Ilallahi. Wa rasuli. In kuntum. Tu'minuna. Billahi. Wal yawmil akhir. Dzalika. Khairu. Wa ahsanu ta'wila. Nah, jadi itulah Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian apa kandungan dari Quran surat? Jadi Quran surat An-Nisa ini menjelaskan tentang apa? Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan kepada Tuhan yang dilakukan dengannya. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar yang pemimpinnya selanjutnya, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang menaati Allah, Rasul, dan kemudian pemimpin dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita harus harus misalnya kalau di sekolah mendengarkan guru, karena kan guru itu adalah pemimpin dalam pembelajaran. Kalau dalam biasanya kalian itu ketua kelas. Jadi ketua kelas itu adalah pemimpin dalam organisasi kelas, ya. Itu dia. Selanjutnya yaitu Quran surat An-Nahl ayat 64. Jadi ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi
kandungan dari Quran surat An-Nahl ayat 64 ini? Yang pertama, Sebagai dasar pendidikan yang kebenaran dan kebenaran atas yang kedua sebagai pendidik sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang dirasakan sehingga umat sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. yang keempat Sebagai rahmat bagi orang yang beriman. ya. Jadi Quran surat An-Nahl ini pada intinya menjelaskan bahwa Al-Quran ini turun semata-mata untuk menjelaskan dan membuka pikiran kepada umat manusia bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang harus diikuti oleh ajaran Islam. Jadi apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini sumbernya dari Al-Quran. Ada yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan dalam kehidupan. Kemudian Al-Quran ini juga dia adalah pedoman yang sudah mutlak kebenarannya, tidak ada lagi diragukan persoalan yang ada di dalamnya. Ya, jadi selanjutnya ini tadi sudah dijelaskan kandungannya. Sekarang kita masuk pada contoh atau perilaku yang mencerminkan Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Jadi setiap ayat yang dijelaskan tadi tentunya mengandung contoh apa yang harus kita lakukan dalam menerapkan Quran surat An-Nisa dan An-Nahl ini. Yang pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah dan Rasul serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis dan meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia. Kemudian selanjutnya senantiasa memahami isi kandungan Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Jadi misalnya dalam kehidupan itu ada yang sangat dilakukan pola tingkah lakunya dan sudah tidak ada jalan keluar, maka kita kembalikan permasalahannya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi adik-adik dalam kehidupan tentunya untuk segala permasalahan sesuatu yang tidak boleh dilakukan itu tentunya sudah dilarang dalam Al-Quran. Itu dia tadi beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan, dan selanjutnya silakan adik-adik kembangkan dalam kelompoknya masing-masing. Sudah diberikan materi ajar dan dipelajari. Jadi adik-adik sekalian, pada materi hari ini kita akan menggunakan metode diskusi dan presentasi. Ya, selanjutnya kita tadi sudah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan apa itu Al-Quran dengan apa yang kandungan yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Selanjutnya kita akan membuat kaligrafi. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan dulu cara menulis kaligrafi yang baik. Mari kita saksikan video berikut. Gundu kepadamu kekasih Allah, di dalam hatiku terukir namamu. Sampaikan salam rindu cintaku untuknya, Muhammad Rasulullah ya Habibullah. Walau cintaku terhalang oleh waktu, namun kau tetap panutan dalam hidupku. Sholawat dan salam selalu aku panjatkan, syafaat darimu yang selalu kuharapkan. Ya salam, ya salam, ya salam Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam Habibullah.
Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Habibullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Habibullah. Semoga kita dapat berjumpa dan nanti diakui umatnya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammadur Rasulullah. Ya, itulah tadi. Ini adalah cara bagaimana menulis kaligrafi ya, dimulai dari huruf-huruf hijaiyah. Sudah paham? Sudah. Dari menonton video, itu adalah penulisan kaligrafi yang baik dan benar seperti itu, seperti tadi. Dan selanjutnya ini kalian akan menuliskan kaligrafi sesuai dengan yang kalian tentukan. Ini kan menuliskan kaligrafi apa? Muhammad. Ini Bismillah ya. Ini masing-masing kelompok dibedakan untuk membuat kaligrafi. Jadi contohnya tadi sudah kita lihat bersama di video. Silakan buat kaligrafi sebaik mungkin. Ya, selanjutnya ini ada lembar kosong ya. Perhatikan ini lembar kosong ini untuk membuat kaligrafi. Ya salam, ya salam, ya salam, Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Habibullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Habibullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Rasulullah. Ya salam, ya salam. Ya, sambil mengerjakan, ini ada lembar kerja peserta didik ya. Jadi setiap kelompok menuliskan ini di dalamnya judul proyek, tujuan, alat dan bahan, dan langkah kerja. Jadi tugasnya kalian ini, yang lain membuat kaligrafi, yang lain mengisi LKPD ya. Jadi tulis judul proyeknya kaligrafi apa. Misalnya kaligrafi Allah ditulis, kemudian tujuan, alat dan bahan, dan langkah kerja. Ya salam, ya salam, ya salam, Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Habibullah. Semoga kita dapat berjumpa dan nanti diakui umatnya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammadur Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Habibullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam, Habibullah. Gundu kepadamu kekasih Allah, di dalam hatiku terukir namamu. Sampaikan salam rindu
penugasan untuk penulisan kaligrafi yang sudah dipraktekkan adik sekalian di tempat duduk di kelompok masing-masing. Selanjutnya ini ada rubrik penilaian untuk proyek yang sudah kalian buat. Jadi nanti ibu akan menilai kebenaran tulisan, ketepatan tulisan, keindahan tulisan. Jadi ada 3 poin yang akan dinilai dari hasil karya yang sudah dibuat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 judul proyek kaligrafi Allah, tujuan agar kita bisa ketahui cara membuat kaligrafi. Alat dan bahan, pensil, penghapus, kertas kosong 1 lembar, dan pensil warna. Langkah kerja sebelum membuat kaligrafi, kita menyiapkan bahan-bahan yang kita akan pakai buat menggambar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, ya salam, ya salam Rasulullah. Selanjutnya adik-adik kita akan masuk pada penilaian akhir untuk materi yang sudah dilalui tadi. Ibu akan memberikan lembar kerjanya, ini ada asesmen sumatif ya. Semoga kita dapat berjumpa dan nanti diakui umatnya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammadur Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam Habibullah. Ya salam, ya salam, ya salam Rasulullah. Ya salam, ya salam, ya salam Habibullah. Ya, tadi kita sudah melalui bersama proses pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan bertanya, apakah sudah paham materi hari ini? Kalau paham, apa tadi yang kita pelajari tadi? Apa itu Al-Quran? Al-Quran dan hadis adalah pedoman. Iya, Al-Quran itu apa? Kitab suci. Ya, kitab suci umat Islam. Baru apa lagi fungsi Al-Quran untuk? Ya, untuk apa? Menjauhkan dari hal Menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Baru apa lagi yang kita pelajari tadi? Quran surat An-Nisa dan surat apa? An-Nahl. An-Nisa ayat berapa? 59. An-Nahl ayat 64. Jadi ada 2 dalil yang kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dan ibu akan bertanya dulu, apakah pelajaran pada hari ini menyenangkan? Apakah ada pelajaran yang kurang disenangi? Tidak. Apakah ada hambatan dalam mempelajari materi pada hari ini? Tidak. Baik, karena tidak ada, kita akan ice breaking dulu. Untuk kita mengakhiri pembelajaran supaya jadi semangat, kita mulai dari tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Baik adik-adik, pada hari ini terima kasih atas perhatian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada minggu depan kita akan mempelajari materi tentang Khulafaur Rasyidin ya. Jadi ingat, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi Khulafaur Rasyidin. Jadi minggu depan adalah materi yang lain, yaitu Khulafaur Rasyidin. Terima kasih
Atas perhatian adik-adik